Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang perpuluhan. Ketika saya mau share firman Tuhan tentang perpuluhan ini, sedikit ada perasaan sedih di hati saya. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu ada seorang anak Tuhan yang telepon saya minta konseling. Saya berpikir dia mau konseling sesuatu yang penting. Ternyata dia hanya konseling tentang perpuluhan. Di akhir dari konseling itu dia bertanya, apakah ada gereja yang tidak bayar perpuluhan? Sebab dia berencana mau pindah gereja. Sebab di gerejanya dia bayar perpuluhan. Ketika saya mendengar itu, sedikit ada perasaan sedih di hati. Kenapa? Kok hanya gara-gara perpuluhan harus pindah gereja? Saya katakan kepada beliau bahwa perpuluhan itu bukan aturan gereja. Tapi perpuluhan itu adalah firman Tuhan. Dan setiap kita anak-anak Tuhan harus taat melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya saya mau share firman Tuhan tentang perpuluhan ini. Semoga setiap kita anak Tuhan dimanapun kita berada, kita mengerti tentang perpuluhan ini yang sebenarnya. Saya mau mengajak kita memperhatikan firman Tuhan dari Bilangan pasal 18 ayat 24. Firman Tuhan katakan, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Jadi lewat firman Tuhan ini kita mengerti dengan jelas bahwa asal mulanya perpuluhan itu adalah untuk Tuhan. Kemudian Tuhan mempercayakan kepada orang Lewi, karena orang Lewi yang dipercayakan Tuhan melayani di rumah Tuhan. Jadi ingat, kita harus mengerti kita yang memberi perpuluhan itu adalah untuk Tuhan. Jangan salah, jangan asal memberi perpuluhan kita. Sebab banyak anak Tuhan yang memberi perpuluhannya asal dia beri ke gereja. Kemudian ketika dia tidak diberkati Tuhan, komplainnya sama Tuhan. Padahal beri perpuluhannya kepada gereja, komplainnya sama Tuhan. Keliru. Itu sebabnya setiap kita anak-anak Tuhan harus mengerti dulu. Kita memberikan perpuluhan kita kepada Tuhan. Bukan untuk gereja, bukan untuk pelayan Tuhan. Ini harus jelas. Itu sebabnya setiap kita mau memberi perpuluhan kepada Tuhan, kita berdoa, kita berkata, Tuhan, aku memberikan perpuluhanku untuk Tuhan lewat gereja ini, lewat pelayan Tuhan ini. Itu baru benar. Jadi kita memberikan dengan tulus kepada Tuhan. Nah, yang kedua, firman Tuhan katakan perpuluhan yang untuk Tuhan itu Tuhan percayakan kepada orang Lewi. Karena yang melayani di rumah Tuhan saat itu adalah orang Lewi. Keturunan Israel ada 12, Ruben, Simeon, Lewi, Juda, Naftali, Gad, Sar, Esasar, Zebulon, Yosef, Benjamin. Dari 12 keturunan Israel ini ada satu suku yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan,
itulah suku Lewi. Jadi persembahan perpuluhan yang kita berikan kepada Tuhan melalui orang Lewi itu sudah sah, sudah benar berdasarkan firman Tuhan. Timbul pertanyaan, sekarang kan tidak ada orang Lewi. Betul tidak ada orang Lewi, tapi ada orang yang melayani Tuhan. Ingat, pelayan Tuhan ini butuh uang. Pelayan Tuhan ini untuk menjalankan misinya Tuhan butuh uang. Satu-satunya pemasukan mereka itu dari persembahan itu. Kalau kita tidak belajar taat memberikan perpuluhan kepada Tuhan, maka itu akan menghambat misi dan visi Tuhan. Timbul lagi pertanyaan, apakah boleh kita memberikan perpuluhan kita ke desa? Sebab kita berasal dari desa, sekolah minggunya di desa, jadi orang Kristen di desa. Di kota kita hanya bekerja, cari uang. Ingat, kita beribadah di kota karena kita kerja di kota. Kita mau memberikan perpuluhan kita di gereja di kota itu bisa-bisa saja, asalkan seperti yang saya katakan tadi, kita memberikan untuk Tuhan melalui gereja ini atau melalui pelayan Tuhan ini. Dan kita yang merasa terbeban untuk memberikan perpuluhan di desa karena kita sekolah minggunya di desa, karena kita jadi orang Kristen awal mulanya di desa, kemudian kita kasih perpuluhan kita ke sana, itu juga boleh. Kemudian ada lagi pertanyaan, bolehkah kita memberikan perpuluhan kita kepada penginjil, kepada guru, kepada pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan, karunia nabi, karunia rasul, bolehkah? Ingat, karena mereka juga adalah pelayan Tuhan, karena mereka juga adalah bapak-bapak rohani kita. Kita ini menjadi dewasa, kerohanian kita kan bukan peran seorang gembala sidang saja, tapi penginjil juga ikut berperan di situ, guru juga ikut berperan di situ. Mereka yang punya karunia nabi, karunia rasul juga berperan di situ. Dan mereka itu dikategorikan pelayan, dan mereka berhak juga untuk menerimanya. Jadi tidak salah. Kemudian ada jemaat Tuhan yang berkata begini, pendetaku sudah kaya, gerejaku sudah kaya. Kalau kita memberikan perpuluhannya kepada gereja itu, pendetanya nanti menyalahgunakan. Ingat, jangan itu jadi batu sandungan bagi kita. Kita memberikan perpuluhan harus kita lakukan berdasarkan firman Tuhan. Kita mau belajar taat, dengan tulus kita lakukan, kemudian kita diberkati Tuhan. Kalau misalnya kita melihat gereja kita di tempat kita beribadah sudah kaya, sudah diberkati Tuhan, kemudian kita melihat ada gereja di pedalaman, mungkin mereka sangat membutuhkan, kita salurkan perpuluhan kita ke situ. Bolehkah? Saya katakan boleh, karena itu juga rumah Tuhan, karena mereka juga melayani Tuhan. Yang jelas,
setiap kita harus memberikan perpuluhannya, tujuannya untuk Tuhan. Dan yang terakhir yang saya mau katakan, perpuluhan ini adalah firman Tuhan, belum berubah, belum dihapus. Jangan pernah kita berkata perpuluhan itu kan firman Tuhan di perjanjian lama. Perjanjian lama juga firman Tuhan. Tetapi saya mau katakan kepada kita, di perjanjian baru juga dijelaskan tentang perpuluhan. Nah, saya mau katakan kepada kita, kalau itu firman Tuhan, jangan kita tolak. Sebab kalau kita menolak firman, sama dengan kita menolak Tuhan. Sebab firman itu adalah Tuhan sendiri. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa like, subscribe, subscribe, tekan sekarang juga ya tekan sekarang juga ya tombol merah.